Hai semua, balik lagi di PS Anime. Kali ini kita bakal ngelanjutin alur cerita manhwa Beyond Myriad People Part 10. Sesuai request kalian, durasinya udah mimin tambahin guys. Cuma gitu, uploadnya jadi agak lama gitu guys. Ya maafin ya. Ya udah, mari kita mulai. Yipeng pun menerima eliksir dari Yunwoo dan langsung memakannya. Cancuk, pahit banget. Ia pun mengecek efek dari eliksir itu. Akan tetapi, setelah lama duduk dan merasakan, tidak ada energi kultivasi apapun yang bisa dikumpulkan oleh si Yifeng ini nih guys. Waduh, kasian banget ya. Yunwoo pun mengajak Yifeng untuk pergi ke rumahnya. Yifeng juga mengajak si Woo ini guys. Si Woo ini masih berpikir kalau si Yifeng pasti sedang mencari tempat lain untuk membunuhnya nih guys. Ini loh yang namanya overthinking guys. Yifeng pun mengusul untuk menggunakan tunggangannya untuk pergi ke kota Bayer. Inilah dia siput kecil yang imut ini guys. Si Yunwoo tampak sangat menyukainya. Sebaliknya, si Woo tampak bersembunyi di balik pohon karena ketakutan guys. Waduh. Tampaknya si Woo ini sadar kalau siput ini adalah makhluk yang telah menggelapkan seluruh laut utara beberapa hari sebelumnya. 1 jam kemudian, terlihat ayah anak Ye yang sedang lewat dan menemukan Yifeng yang sedang berjalan bersama untuk pergi ke kota Bayer. Kayaknya nggak jadi pakai siput gara-gara si Woo yang ketakutan guys. Ayah anak Ye pun memberi salam kepada Yifeng. Yifeng pun menginfo kalau dia bakal pergi ke rumah Yunwoo buat makan bersama. Ayah anak Ye pun menyadari eksistensi si Woo yang menekan kekuatan besar di dalam dirinya. Ini mah gara-gara Yifeng guys. Si Yunwoo pun mengajak ayah anak Ye untuk makan bersama dengan mereka. Dan mereka berdua tampak meminta persetujuan dari si Yifeng lewat tatapan matanya guys. Tentu si Yifeng ini pun mengajak mereka berdua untuk pergi. Akhirnya mereka berlima pun telah tiba di rumah Yunwoo dan disambut oleh orang tuanya. Si Yifeng yang baik hati ini pun membantu orang tua Yunwoo untuk mencuci sayur. Ayah anak Ye pun sangat terkejut dengan kesederhanaan yang ditampilkan oleh Yifeng. Mereka pun memutuskan untuk bergabung membantu persiapan atas instruksi dari si Yifeng. Mereka merasa tercerahkan atas semua hal sederhana ini guys. Dan akhirnya semua hidangan telah siap untuk dimakan. Si ayah Ye pun pergi keluar untuk membeli anggur buat si Yifeng. Saat itu juga lewatlah 4 master sekte besar dan menyadari keberadaan Yeneng yang sedang masuk ke toko untuk membeli anggur. Mereka pun kebingungan nih guys. Kok bisa Martial Supreme takdir ke-10 malah bertindak seperti mortal biasa? Itu pikirnya. Mereka pun menghadang si Yeneng ini untuk menanyakan hal ini. Yeneng pun meminta mereka untuk segera pergi karena ia harus menemui si Yifeng ini nih guys. Si Yeneng pun langsung pergi tanpa basa-basi karena keceplosan menyebut nama Yifeng. Mereka berempat pun berniat untuk mengikuti si Yeneng ini diam-diam untuk mengetahui keberadaan ahli itu. Mereka pun melihat si Yeneng yang pergi ke rumah Yunwoo dan menunggu di luar. Tentu saja si Yeneng ini menyadarinya dan memilih untuk mengabaikannya saja nih guys. Si Yeneng pun memberi anggur kepada si Yifeng. Ayah anak Ye pun bingung kenapa gadis kecil ini bisa berhubungan sebaik itu dengan si Yifeng ini nih guys. Tiba-tiba si Yunwoo pun menunjukkan beberapa gambar dan patung yang telah diukirnya pada ibunya. Dan ternyata di dalamnya terdapat kekuatan Dao Agung yang amat dahsyat dari lukisan itu nih guys. Ini semua berkat ajaran si Yifeng, biar kalian tahu aja ya. Patung dan lukisan itu pun diberikan kepada ibunya si Yunwoo. Beberapa jam kemudian mereka pun keluar untuk pulang ke sektenya. Keempat master yang menyadarinya pun keluar juga dan melihat sosok sang ahli yang selama ini dicarinya. Mereka terlihat sangat lega karena telah menemukannya. Akan tetapi setelah melihat wajahnya, mereka pun merasa terkejut nih guys. 3 dari mereka sangat kagum dengan wajah si Yifeng ini. Akan tetapi, 1 di antaranya mulai sadar dan familiar dengan wajah itu nih guys. Mereka berempat pun berusaha untuk memikirkannya. Dan akhirnya, 1 di antaranya pun mengingatnya dan langsung memukul dirinya sendiri nih guys. Ia pun menangis terseduh-seduh dan menceritakannya pada rekan lainnya bahwa sang ahli itu adalah orang yang telah mereka tolak mentah-mentah untuk bergabung ke sektenya sebelumnya. Mereka semua pun mengangkat tangan dan langsung memukul dirinya. Waduh, udah mulai nyesel kan ya? Mereka berniat untuk mencari cara untuk mendekati Yifeng dan masuk ke rumah Yunwoo untuk menggali informasi.
Mereka pun disambut baik oleh Ibu Yunwoo karena mengaku sebagai temannya Yifeng. Si Ibu Yunwoo pun bercerita kalau si Yifeng adalah teman dari putrinya yang bergabung di sekte King Neo. Dan tentu mereka terkejut guys, karena sekte King Neo ini adalah sekte yang sangat tidak populer di tempat ini guys. Si Ibu Yunwoo pun menunjukkan lukisan dan patung yang telah dibuat oleh anaknya berkat bantuan dari si Yifeng. Keempat orang ini pun merasakan energi besar yang telah keluar dari lukisan dan patung itu nih guys. Si master wanita ini pun memperingati 3 ketua sekte lainnya yang berniat untuk mengambil lukisan dan patung itu nih guys. Waduh, emang ya, niat menjarahnya pasti udah mulai bangkit aja deh. Akhirnya mereka pun pergi dengan perasaan sendu berkepanjangan. Kasihan juga ya. Mereka berempat pun mengadakan rapat genting. Mereka semua harus mulai mengakui bahwa sekte King Neo akan menjadi sekte besar di masa depan. Dan mereka berencana untuk memberi kesan baik kepada Yifeng dengan murid-murid yang mungkin saja bertemu dengan si Yifeng ini guys. Mereka pun melukis wajah Yifeng dan memberikannya pada pelayannya untuk diumumkan kepada seluruh sektenya. Pelayannya pun nampak tidak asing dengan wajah ini guys. Ia pun bilang kalau sebelumnya mortal yang ingin bergabung dengan sektenya adalah orang ini nih guys. Mereka pun semakin terpuruk atas 2 blunder yang mereka lakukan. Mereka pun bertindak cepat dan menginformasikannya ke semua sekte sesegera mungkin. Mereka berempat meminta sektenya untuk menyiapkan semua harta karunnya dan berniat untuk bergabung dengan sekte King Neo yang telah menerima Yifeng sebagai muridnya nih guys. Di tempat lain, Yifeng pun tampak sangat senang karena dalam setengah bulan lagi ia akan mendapatkan sertifikat magang dan langkah selanjutnya adalah menemukan ratusan murid. Yifeng pun berpikir untuk merekrut kedua orang ini guys, si Yunwoo sama si Woo untuk menjadi muridnya di sekte barunya. Dasar emang si Yifeng ini suka nipu ya, tapi enggak juga sih. Di tempat yang berbeda, seluruh benua Xianjiang mengalami kekacauan yang sangat besar. Tampaklah King Huangxiang, anak buah Yifeng yang menghancurkan sekte-sekte besar untuk memperoleh buku Dao Surgawi sesuai perintah dari si Yifeng. Para kultivator di seluruh benua pun menyerang Pak Tua ini. Tentu saja semua jatuh di tangan Pak Tua ini guys. Sebenarnya Mimin agak penasaran juga sih sama tingkat kultivasi dari Pak Tua ini. Coba belum dikasih tahu guys ya. Lanjut. Bukan hanya si Pak Tua King, ada kekuatan lain yang juga mengganas di benua ini, yaitu 1 tengkorak, 1 serigala, 1 lipan, dan juga 1 beruang. Mereka menjarah habis benua Dongsheng, hutan iblis barat, gurun selatan, dan daerah laut utara untuk menemukan binatang iblis yang diminta oleh Yifeng. Di benua utara, tampak konferensi seni bela diri tahunan oleh sekte besar yang telah dimulai. Tiba-tiba datanglah si geng kocak ini dan merusak panggung acara. Mereka lantas meminta semua sekte besar untuk menyerahkan binatang iblis, binatang eksotik, dan binatang ilahi gunung mereka kepada si tengkorak ini nih guys. Dahsyat banget pokoknya. Para kultivator pun geram dengan tingkah geng kocak ini guys, termasuk si Bu dari Goku. Nyasar ke sini ya. Mereka pun diserang oleh kultivator ini, dan a few minutes later, semua langsung tunduk di hadapan geng kocak ini dan menyerahkan binatang iblis mereka. Dan kisah dari King Huangxian dan geng kocak ini yang dipimpin oleh si tengkorak ini secara resmi terekam dalam sejarah benua yang sangat mengerikan guys. Waduh, epic banget ya kisahnya. Ketika itu juga, tengkorak merasakan niat membunuh datang dari segala arah. Tiba-tiba, petir mulai menyambar, dan sesuatu yang dahsyat datang dari utara, laut hitam, barat, dan juga selatan. Kedatangan hal mengerikan ini sukses membuat seluruh kota merasa panik dan ketakutan. Sesuatu itu langsung menuju ke arah geng kocak dan mengelilingi mereka dengan aura yang sangat-sangat mengerikan, bahkan lebih daripada seorang immortal guys. Sesuatu yang mengerikan itu adalah penjaga dari masing-masing benua yang muncul ke arah si tengkorak yang telah menyinggungnya. Intinya kuat banget ya. Meski begitu, si tengkorak tampak biasa-biasa aja nih guys, dan tentu merendahkan mereka. Para penjaga benua pun menyerang mereka, dan dengan santainya si tengkorak berhasil mengalahkan semua penjaga benua dalam satu gerakan saja nih guys. Kuat banget ya. Baiklah, kemas, kata tengkorak. Di sekte King Neo, tampak si Master Guang sedang frustasi karena salah satu muridnya telah jatuh dari gunung nih guys. Tiba-tiba, ia pun mendapat kiriman harta dan surat dari sekte Rumah Pedang Langit Abadi. Kok gue disedekahi ya?
Sekti-sekti lainnya juga terus mengiriminya hadiah dan surat yang sama. Bahkan dia sampai menampar murid-muridnya karena mengira ini semua hanyalah mimpi guys. Kasihan ya muridnya. Tiba-tiba ada murid baru yang ingin bergabung dengan sektinya. Dan ternyata murid itu adalah master dari sekte besar di tempat ini guys. Si Master Guang pun sampai sujud kayak begini gara-gara hal ini dan saking gak percayanya. Tiba-tiba lagi, seseorang datang lagi dan ternyata adalah master besar sekte lainnya dan langsung mengejutkan si Master Guang ini guys. Tiba-tibanya lagi nih guys ya, dua master sekte lainnya datang lagi dan membuat si Master Guang sampai pingsan gini nih guys. Oh my god, what is going on here? Master Guang pun kebingungan setengah mati gara-gara kedatangan 4 master sekte besar yang ingin menjadi muridnya. 4 sekte besar pun terus menghujaninya dengan eliksir-eliksir level tinggi yang membuat jiwanya hampir ke surga nih guys. Kocak banget ya. Di tempat lain, tampak kalau si Yifeng sedang berduaan dengan si Yunwu ini nih guys. Kira-kira mereka lagi ngapain ya? Dan ternyata mereka sedang main catur dan diawasi oleh 4 orang di balik tembok itu nih guys. Tentu si 4 orang itu adalah orang yang baru diterima menjadi murid, alias 4 master sekte besar. Tiba-tiba mereka berempat mendapati suara yang datang dari lubang hitam yang bernama Alam Void. Di tempat lain, tampak si Yeneng yang sedang bercerita dengan anaknya tentang Alam Void. Sekarang pertanyaannya, apa itu Alam Void, gitu kan? Jadi ceritanya gini guys. Di setiap miliaran tahun lamanya akan terjadi kehancuran di benua Xianjiang yang mana 99% orang akan mati. Ketika itu terjadi, beberapa kultivator akan berusaha untuk menyelamatkan dirinya dengan membuat dunia kecil milik mereka untuk bertahan hidup nih guys. Nah, itulah yang dimaksud dengan Alam Void. Intinya dunia sendiri guys ya. Diceritakan juga kalau di Alam Void itu jalan keabadian tidak terpotong seperti yang sebelumnya terjadi di benua Xianjiang. Hal ini berarti kekuatan dari kultivator di Alam Void itu bisa jauh lebih tinggi daripada kultivator di benua Xianjiang ini nih guys. Portal Alam Void pun muncul di atas langit dan tibalah sebuah kapal besar yang membawa beberapa orang ini. Si dia ini meminta anak buahnya untuk memanggil semua Martial Supreme untuk datang ke kapal mereka. Seluruh Martial Supreme pun menyadarinya dan segera pergi ke kapal milik kultivator Alam Void itu. Keempat master besar dan Yeneng pun tiba di tempat itu yang membuatnya kesulitan untuk bernapas. Dan tampaklah wanita ini ditemani oleh beberapa pengawalnya yang kelihatannya cukup kuat guys. Ia pun membunuh para kultivator yang terlambat naik ke kapalnya hanya dalam satu gerakan. Itu Martial Supreme loh guys. Wanita ini pun berkata, mulai sekarang, setiap orang di bagian laut utara berada dalam kendali istana Bayang Senku. Para kultivator pun merasakan tekanan dari wanita ini. Meski begitu, salah satu di antara mereka menolak untuk tunduk. Wanita ini pun mengancam orang ini dan langsung meledakkan sekte yang dimilikinya hanya dalam satu gerakan lagi nih guys. Waduh, ngeri banget ya nih cewek. Orang itu pun menyerang wanita ini. Tentu saja langsung dibunuh hanya dalam satu gerakan tangan juga nih guys. Wah. Hal ini membuat para kultivator yang ada di sana tunduk dengannya. Akan tetapi tidak untuk ayah anak Yi yang masih berdiri tegak dan menolak untuk bergabung. Sebenarnya mereka ini udah ketakutan banget guys. Cuma mereka sudah bersumpah untuk melayani masternya yaitu si Yifeng. Wanita itu pun memerintah mereka untuk tunduk atau mati. Akan tetapi mereka masih tetap berdiri dengan kuat dan mengungkapkan kalau mereka hanya akan tunduk dengan si Yifeng. Si wanita ini alias si Bai Qianyu ini pun marah dan langsung menyerang mereka. Si ayah Yi pun mengancam si Bai Qianyu ini. Dan si Bai Qianyu ini yang sombong ini malah tertawa gara-gara itu nih guys. Wah, belum tahu dia ya. Bai Qianyu pun tertarik dengan si Yifeng ini atas cerita yang diberikan oleh si ayah Yi. Ia lantas menyerang ayah anak Yi ini dengan Soul Nail yang akan membuat mereka mati dalam 7 hari. Katanya mustahil buat ngelepasin jurus ini nih guys. Si Bai Qianyu melakukan ini agar si Yifeng ini muncul di hadapannya untuk melindungi kedua orang ini. Dan kedua orang ini pun langsung dibuang ke daratan. Master sekte besar pun hanya bisa tunduk di hadapan Bai Qianyu yang seorang immortal surgawi. Ingat ya guys, immortal surgawi. Bai Qianyu pun meminta mereka untuk bekerja di istana Bayang Sen miliknya. Bai Qianyu pun meminta mereka juga untuk menyerahkan seluruh harta yang mereka miliki nih guys. Meski begitu,
Bayi Qianyu ini tampak kurang puas dan langsung menghancurkan semua harta yang diberikan untuknya. Ia pun meminta semua orang untuk segera meninggalkan tempat ini. Gila ya, emang tujuannya apa sih? Cuma seneng-seneng aja. Di tempat lain, tampaklah ayah anak Yi yang terluka parah dan berniat untuk menemui Yi Feng. Beberapa hari kemudian di Sekte King Niu, tampak Yi Feng yang sedang mempengaruhi si Yunwu dan Wu untuk menjadi muridnya. Yunwu pun menerimanya dan berniat untuk bergabung. Tak lupa, ia juga menawari si Wu yang masih saja ketakutan, guys. Dan akhirnya, ia pun bersedia untuk melayani master barunya. Ketipu juga, gitu pikirnya Yi Feng, guys. Yi Feng pun mengajari si Wu ini untuk membuat sebuah jimat. Dan inilah jadinya. Tentu saja guys, jimat itu memiliki kekuatan yang sangat hebat. Bahkan si Wu ini sampai menangis-nangis kayak begini nih guys. Yunwu pun meminta Yi Feng untuk mengajari cara menulis minum teh dalam seni kaligrafi. Tentu Yi Feng menerimanya. Emang master yang baik ya. Kemudian datanglah ayah dan anak Yi di Sekte King Niu. Ternyata ini sudah berlalu 7 hari sejak mereka ditempelin racun sama si bayi Qianyu nih guys. Tiba-tiba mereka pun merasakan penyembuhan yang datang dari aroma teh di meja. Aroma teh. Mereka pun menemukan kaligrafi bertuliskan, minum teh. Kayaknya ini mah hasil latihan si Yunwu guys. Tapi mereka merasa kalau itu merupakan pesan yang ditinggalkan Yi Feng pada mereka. Mereka pun langsung meminum teh yang ada di sana nih guys. Emang salah pahamnya ya. Mereka pun merasakan khasiat dari teh itu di dalam tubuh mereka. Mereka lantas mengeluarkan soul nail yang telah tertanam di kepala mereka sebelumnya dan berhasil mengeluarkannya. Hebat ya. Mereka pun makin kagum dengan tuan barunya yakni si Yi Feng guys. Padahal Yi Feng mah nggak tahu. Di tempat lain, tampak bayi Qianyu merasa bahwa soul nail yang ia tanam telah terlepas. Ia pun berniat untuk mengambilnya kembali karena soul nail ini merupakan harta karun langka miliknya. Namun ia cukup tertegun dan merasa bahwa aura soul nail-nya itu telah hilang sepenuhnya. Apa? Si bayi Qianyu pun berniat untuk menjadikan orang yang berhasil melenyapkan soul nail-nya sebagai budaknya, guys. Ia pun berniat untuk melanjutkan misinya, yakni mengumpulkan harta karun sebanyak-banyaknya di tempat ini. Kembali ke ayah anak Yi yang telah meminum teh Yi Feng berkali-kali. Sampai akhirnya mereka pun siap untuk menerobos. Mereka berdua akhirnya berhasil mencapai tingkat immortal bumi berkat teh milik Yi Feng. Jadi sebelumnya diceritakan kalau di benua ini, tingkat kultivator yang paling mungkin hanyalah sampai martial ke-10 nih guys. Tapi berkat tehnya si Yi Feng, mereka ini bisa melewati fase itu dan menjadi seorang immortal. Yes, wah MC kita emang hebat banget ya. Yi Feng pun datang dan mereka langsung memberi salam kepadanya. Yi Feng pun meminta si Ye Yi untuk menjadi model bagi si Yunwu yang sedang belajar melukis nih guys. Si Yunwu pun melukis si Ye Yi yang cantik ini. 1 jam kemudian, hasil gambarnya pun telah jadi. Kayak kenal ya. Si Yi Feng pun memolesnya sedikit dan langsung menjadi cantik seperti ini nih guys. Si Yunwu pun memberikan lukisan itu pada si Ye Yi yang dengan senang hati menerimanya. Yi Feng pun meminta ayah anak Ye untuk merawat orang tua Yunwu. Karena si Yunwu ini bakal diajak ke sektenya sama si Yi Feng guys. Mereka pun pergi untuk menjaga orang tua Yunwu. Meski begitu, mereka merasa bingung nih guys. Kenapa si Yi Feng gak ngebahas tentang bayi Qianyu ya? Itu pikirnya. Tapi mereka optimis kalau si Yi Feng ini pasti sudah merencanakan kepergian mereka ke rumah orang tua Yunwu. Di tempat lain, tampak keempat sekte besar sedang mencari mayat dari ayah anak Yi yang sampai saat ini masih belum ditemukan. Ya iyalah orang masih hidup. Tiba-tiba mereka bertemu dengan si ayah anak Yi seperti kejadian sebelumnya guys. Kok lu masih hidup? Si ayah anak Yi pun menghiraukan mereka dan segera pergi meninggalkan mereka yang terkejut karena si ayah anak Yi ini sudah berhasil mencapai level immortal guys. Mereka berempat pun bingung untuk memilih yang mana, si bayi Qianyu apa si Yi Feng. Dan akhirnya mereka pun tetap mengikuti si ayah anak Yi ke rumah orang tua Yunwu. Tiba-tiba datanglah kapal bayi Qianyu dan mengejutkan mereka. Kedatangan mereka ke sini adalah karena adanya harta karun level immortal di tempat ini. Beberapa mortal pun datang menyambutnya dan langsung dibunuh begitu saja oleh si bayi Qianyu ini guys. Kejam banget ya. Ia pun masuk ke rumah orang tua Yunwu untuk mengambil harta immortal yang ada di sana.
Ini mah hasil buatannya si Yunwoo kan? Ia tampak sangat senang nih guys. Di luar rumah, tampak ayah anak Ye sedang menafsirkan maksud perintah Yi Feng kepada mereka. Mereka pun masuk ke rumah dan menghentikan bayi Qianyi ini guys. Meskipun takut ya. Mereka berdua pun langsung diserang oleh si bayi Qianyi dan merendahkan tuan yang dibangga-banggakan oleh si ayah anak Yi ini. Dasar songong. Ia pun berniat untuk membunuh kedua ayah anak ini untuk memancing keluarnya si Yi Feng. Keempat master sekte besar pun hanya bisa terpana melihat ayah anak Ye yang dikalahkan oleh si bayi Qianyi yang seorang immortal surgawi. Si Yeneng pun berteriak, "Kami tidak akan membiarkanmu mengambil patung itu." Tiba-tiba, cahaya biru pun keluar dari patung itu, dan sesosok misterius muncul dari dalamnya. Dan dia adalah Ultraman guys, ngawur banget ya. Salah satu anak buah bayi Qianyi pun menyerang Ultraman ini, dan berhasil dikalahkan hanya dalam satu gerakan. Hebat banget ya Ultraman-nya. BTW ini dari patung milik si Yunwoo guys, dengan bantuan sedikit dari si Yi Feng. Lanjut. Rumah pun hancur sebagai akibat dari serangan sang Ultraman. Bayi Qianyi pun geram dan langsung menyerang Ultraman ini, dan terjadilah pertarungan dahsyat antara kedua orang ini. Salah satu anak buah bayi Qianyi pun berniat untuk menyerang sang Ultraman dari belakang. Akan tetapi, sang Ultraman ini langsung menyadarinya dan memukulnya hingga meninggoy guys. Keempat master sekte pun terkejut dan cukup menyesal karena tidak membantu ayah anak Ye sebelumnya. Harusnya gue ngebantuin guys, biar bisa deket sama si Yi Feng. Gitu pikirnya. Si bayi Qianyi pun makin geram nih guys, dan mengeluarkan jurus pamungkasnya untuk mengalahkan sang Ultraman. Akan tetapi, energi dari serangan itu malah diserap oleh sang Ultraman hingga menjadi kekuatannya dan langsung menyerang si bayi Qianyi ini dengan jurus pamungkasnya. Si bayi Qianyi pun terbunuh atas ledakan dahsyat itu. Hore, kembang api. Semuanya terpukau oleh kehebatan dari sang Ultraman yang nyasar ini nih guys. Sang Ultraman pun kembali ke wujud patungnya. Ini baru dibuat sama si Yunwoo loh guys. Apalagi kalau sama si Yi Feng. Wah, lebih dahsyat lagi lah pokoknya. Para kultivator pun bersyukur karena telah melewati malapetaka besar ini. Akan tetapi, di tempat lain, si bayi Qianyi ini nampak hidup lagi nih guys. Ia sangat terkejut dan sangat geram karena telah dibunuh oleh si master pahatan kayu itu. Di sekte King Niu, tampak Yi Feng dan kedua muridnya sedang melakukan aktivitasnya masing-masing. Tampak si Yi Feng yang baru saja menyelesaikan patung mininya yang tampak sangat keren guys. Hemat banget ya MC kita. Setiap ada waktu luang, si Yi Feng ini selalu memahat patung, sehingga patung miliknya menjadi sangat banyak guys. Ia lantas meminta si Wu untuk mengirimkan patung-patung miliknya ke kota Bayer, toko orang tua Yunwoo. Si Wu pun pergi ke kota Bayer dengan membawa patung-patung itu, meski bingung dengan tujuan Yi Feng. Di kota Bayer, tampak ayah anak Ye yang sedang memindahkan beberapa mayat hasil pertempuran Ultraman dan bayi Qianyi. Tiba-tiba, portal muncul dan melesatlah bayi Qianyi ke rumah tempat patung Ultraman bersemayam. Bayi Qianyi pun langsung menyerang patung itu dan menghancurkannya. Ayah anak Ye pun terkejut melihat bayi Qianyi yang masih hidup. Bagi yang penasaran kenapa si bayi Qianyi bisa hidup lagi nih guys ya. Jadi gini. Si bayi Qianyi ini punya teknik terlarang untuk hidup kembali. Jadi dia punya 3 nyawa tambahan. Nah sekarang kan dia masih punya 2 tambahan nyawa. Gitu. Lanjut. Si ayah anak Ye pun gemetar ketakutan dan berniat untuk melarikan diri. Bayi Qianyi pun menyerang mereka berdua dan berniat untuk membunuh mereka. Ayah anak Ye pun mulai putus harapan guys. Akan tetapi, tiba-tiba lukisan miliknya bersinar dan melindunginya. Harapan mereka pun kembali dan sangat bersyukur. Mereka menganggap bahwa ini semua pasti pertimbangan dari tuannya, Yi Feng. Bayi Qianyi pun berniat menghancurkan lukisan itu. Akan tetapi, tiba-tiba lukisan itu menjadi hidup nih guys. Dan lukisan itu pun langsung menyerang si bayi Qianyi ini. Bayi Qianyi pun ketakutan karena laser yang berhasil menciptakan ruang kehampaan itu nih guys. Ngeri banget ya. Ia pun segera melarikan diri. Akan tetapi, lukisannya itu langsung menyerangnya dan membunuhnya saat itu juga. Si lukisan ini masih menyerang ke suatu arah dengan laser. Hebatnya guys. Di tempat lain, si bayi Qianyi pun sudah berhasil hidup kembali dengan 1 nyawa tambahan tersisa. Ketika itu juga,
laser dari lukisan Yeyi yang baru ditembakkan itu malah menyerangnya tanpa ampun dan langsung membunuhnya saat itu juga, guys. Baru aja bangkit ya. Bai Qianyi pun bangkit lagi dan telah kehilangan 3 nyawa tambahannya gara-gara si Ultraman sama si lukisan ini. Tidak berhenti sampai di sana, lukisan ini masih terus mengejar si Bai Qianyi ini dengan lasernya. Bai Qianyi pun menggunakan teleportasinya untuk melarikan diri. Bai Qianyi pun berhasil kabur dan tiba di istana Bai Yangsen. Tiba-tiba laser milik lukisan itu juga mengikutinya ke alam void dan langsung mengarah ke arah si wanita ini, guys. Bersama dengan bawahannya, Master Sekti istana Bai Yangsen ini pun melindunginya dari serangan laser mematikan itu. Dengan gabungan kekuatan seluruh Master Sekti, mereka pun berhasil menghentikan serangan itu. Gabungan loh, guys. Bai Qianyi pun menceritakan temuannya kepada sang master tentang keberadaan seseorang yang telah berhasil membunuh para tetua dan bahkan mengikis 3 nyawa tambahannya. Si masternya pun sangat terkejut. Ia lantas meminta seluruh muridnya bersiap dan pergi ke dunia luar untuk menghancurkan seorang ahli bela diri itu. Maksudnya si Yifeng, guys ya. Pasukan besar alam void pun berangkat menuju dunia luar dengan menggunakan kapal besarnya. Kayaknya bakalan ada perang besar-besaran, guys. Di kota Bayer, tampaklah ayah anak Yi yang terkesima dengan kekuatan dari lukisan buatan Yunwu dan Yifeng itu. 4 Master Sekti Agung pun menangis-nangis karena tidak bisa menjadi seperti ayah anak Yi ini nih, guys. Tiba-tiba mereka pun menyadari datangnya kekuatan yang sangat mengerikan. Datanglah kapal besar alam void dengan pasukan level immortal yang siap meluluh lantahkan kota Bayer. Ayah anak Yi pun ketakutan bukan main, guys. Waduh. Di sisi lain, tampak seseorang dari alam void lainnya sedang mengamati pertempuran besar yang akan terjadi. Dia Batman ya? Intinya, dia ini ingin menggunakan orang ahli alias si Yifeng ini untuk menjadi bawahannya. Itu aja, guys, nggak penting banget kan? Lanjut. Ayah anak Yi pun merasakan tekanan yang sangat luar biasa. 4 Master Sekte besar pun melihat hal ini sebagai peluang untuk bertarung bersama mereka dan mendapat kepercayaan dari si Yifeng. Mereka pun mendiskusikannya dengan matang-matang. Karena kalau sampai salah milih, guys ya, mereka pasti akan berakhir dengan kematian. Mereka pun berniat untuk tetap abstain kecuali si Jiang ini. Ia berniat untuk mendukung sektinya karena tidak ingin kehilangan kesempatan lain lagi. Ia pun bergabung dengan ayah anak Yi untuk melawan pasukan alam void itu. Heroik banget ya. Kapal pun telah tiba dan mereka semua langsung menyerang lukisan milik Yeyi. Sampai akhirnya lukisan itu pun musnah sepenuhnya dikalahkan oleh akal cerdik mereka ini, guys. 3 orang ini pun terkejut bukan main, guys. Si Master Istana Bai Yangsen pun mengancam mereka untuk mengungkap lokasi si Yifeng. Meski begitu, si Yanang masih tetap setia dan membela Yifeng yang dianggap lemah oleh si Master ini. Sebenarnya pada kenyataannya, guys ya, mereka ini udah pada panik, guys. Apalagi si Jiang yang baru gabung ini nih, guys. Aduh, kasihan banget ya. Si Batman pun masih tetap memantau pertarungan itu dan mulai kecewa dengan sisi Yifeng yang dipandangnya sangat lemah. Kalian gak tahu ya, jangan asal bicara lu. Lanjut. Meski begitu, Yanang pun tetap yakin kalau masternya pasti sudah menyiapkan sesuatu untuknya. Si Master Bai Yangsen pun menyerang mereka bertiga dengan pukulan hebatnya. Si Master Bai Yang ini lantas merendahkan si Yifeng lagi, guys. Emang ya. Tiba-tiba secara kebetulannya, guys ya, datanglah si Wu dengan patung-patung buatan Yifeng. Apa kalian ingin melihat kemampuan master? Tanyanya. Ia lantas membuka tasnya dan mengeluarkan seluruh patung milik Yifeng. Mereka bertiga pun sangat terharu atas semua rencana milik si Yifeng ini nih, guys. Nggak jadi nyesal ya. Ngomong-ngomong, semua ini mah cuma kebetulan aja, guys ya. Master Istana Bai Yangsen pun berniat untuk menghancurkan semua patung pahatan Yifeng. Tiba-tiba muncullah seekor kera alias Sun Gokong yang siap meladeninya. Sun Gokong? Si Sun Gokong pun berhasil menahan serangannya hingga membuat tanah menjadi terbelah, guys. Pasukan Istana Bai Yangsen pun menyerang si Sun Gokong ini dengan dipimpin oleh masternya. Tiba-tiba, cahaya mulai muncul dari arah patung itu. Dan bangkitlah Kyuubi-nya Naruto nih, guys. Kyuubi loh, waduh. Bukan hanya Kyuubi, tapi juga pasukan Ultraman dari generasi bapak kita sampai generasi micin zaman sekarang nih, guys. Waduh.
Bukan cuma itu lagi guys ya, mereka-mereka ini juga telah dibangkitkan patung itu nih guys. Sebenarnya Mimin nggak tahu sih mereka siapa. Kalian tahu nggak? Para pasukan itu pun sangat ketakutan dengan kehadiran mengerikan ini. Siwu pun mengancam mereka semua. Apakah puas? Tanyanya. Master Istana Bayang Sen pun memerintahkan pasukannya untuk kabur dan melarikan diri karena ketakutan. Akan tetapi, datanglah makhluk yang mengeluarkan rasengan ini dan langsung menghancurkan kapal besar milik mereka. Kalian tahu kan itu siapa? Hati-hati copyright ya. Master Bayang Sen pun mengakui kekuatan dari Xi Yifeng dan meminta untuk tidak bertemu di kemudian hari. Si Wu ini akan menerimanya jika si Bai Qianyi ini tetap tinggal di sini dan menebus dosanya. Akan tetapi, si Master ini malah menolak semua itu. Si Wu pun duduk dan berkata, "Baiklah, semoga beruntung." Si Master yang merasa diremehkan pun meminta seluruh pasukannya untuk menyerang si Wu ini. Pertempuran dahsyat pun terjadi. Satu persatu pasukan istana Bayang Sen pun mulai gugur. Saking dahsyatnya, pendeta dari film Sun Gokong pun ikut berpartisipasi untuk memberikan pencerahan kepada para pasukan ini, guys. Ngawur banget ya. Si Master ini pun mulai gemetar dan meminta pasukannya untuk membentuk sebuah formasi. Ia berencana untuk menggunakan kekuatan penuhnya untuk menghancurkan seluruh patung-patung itu. Ia pun menyerang si Wu dan patung-patung Yifeng. Akan tetapi, serangannya berhasil dihentikan oleh samurai ini. Dan si Master tentu sangat terkejut, yes. Ia pun menyalahkan si Bai Qianyi ini dan menyerahkannya kepada si Wu yang duduk santai tanpa melakukan apapun. Bai Qianyi pun dibunuh oleh si Wu tanpa ampun sama sekali, guys. Si Master Bayang Sen pun meminta pengampunan pada si Wu. Akan tetapi, semua kultivator ini dibabat habis oleh si Wu ini nih, guys. Emang si Wu kejam banget ya. Keadaan kota pun tampak kacau balau. Tiba-tiba, seseorang menyapukan air suci dan membuat kota menjadi utuh seperti sedia kala, guys. Dan inilah dia yang telah membuat semua ini menjadi seperti ini. Patung buatan sang dewa, yaitu Xi Yifeng. Oke guys, jadi itu dulu alur cerita manhwa Beyond Myriad People part 10. Seru nggak? Kalau seru minta like sama komennya dong. Kalau bisa subscribe juga ya. Sampai jumpa di part selanjutnya. Terima kasih.